Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hilmanuddin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Di video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, SD Negeri Pangebatan 6 Kabupaten Brebes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pangebatan 6, yang saya hormati guru-guru SD Negeri Pangebatan 6. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang menyempatkan hadir pada acara diseminasi saya dan atas nama Hilmanuddin dan Pak Dodi yang tadi sudah menjelaskan tentang budaya positif yang akan diseminasikan pada pagi hari ini menjelang siang. Tadi sudah ada 3 materi yang disampaikan oleh Pak Dodi, karena dalam budaya positif ini ada 6 materi. Yang pertama disiplin positif, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga tadi apa Pak Dodi? Motivasi perilaku manusia, yang keempat sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti ada rangkaiannya Bapak Ibu, ada rentetannya dari disiplin positif sampai ke 6 materi yang akan disampaikan. Jadi di atas itu ada kesinambungan, makanya ini semuanya beruntut. Keyakinan kelas dulu yang kita sepakati atau kita bicarakan, nanti ada restitusinya. Tapi terlebih dahulu mohon Pak Dodi untuk menampilkan video restitusi. Ya. Enggak, tadi Bapak mendengar laporan dari katanya kamu sering datang terlambat ya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu apakah suatu kesalahan atau bukan? Baik, begini Indra, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Indra, kita cari solusi bersama ya. Indra sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa Indra sering datang terlambat? Baik, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah kita atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Indra, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara mengakui kesalahan dan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Baik Indra, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu silahkan kembali ke kelas ya. Baik, itu tadi
Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi. Jadi nanti di akhir akan saya lebih jelaskan lagi apa itu segitiga restitusi. Tapi terlebih dahulu kita akan ke materi yang keempat, itu kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang itu melakukan suatu tindakan atau anak melakukan tindakan, itu dikarenakan karena ada kebutuhan dasar yang mereka itu ingin terpenuhi. Jadi ketika seseorang anak itu melakukan tindakan, entah itu contohnya datang tidak tepat waktu atau mengambil makanan orang lain, itu dikarenakan ada suatu alasan, yaitu kebutuhan dasar yang mereka itu tidak terpenuhi atau harus tercukupi. Makanya mereka itu melakukan tindakan. Saya rasa kebutuhan dasar manusia di sini itu mencakup hal yang umum, seperti halnya seorang kita sebagai seorang pasangan suami istri. Ada seorang istri yang juga mempunyai kebutuhan dasar, ingin diperhatikan, ingin disayang, itu juga termasuk kebutuhan dasar. Dalam kebutuhan dasar manusia ini, selanjutnya kebutuhan dasar manusia ini, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu susun di kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan keindahan, seperti membuang sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikan kebersihan. Seperti hadir tepat waktu, itu mengandung nilai kebajikan kedisiplinan contohnya. Terus apalagi mengerjakan secara bersama-sama, itu mengandung nilai kebajikan, bukan mencontek tapi ini dalam diskusi, berarti itu mengandung nilai kebajikan kebersamaan dan sebagainya. Jadi setiap keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu susun itu mengandung nilai kebajikan. Anak ketika melanggar keyakinan kelas itu dikarenakan ada kebutuhan mereka yang gagal terpenuhi, makanya melakukan sebuah pelanggaran. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Selanjutnya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia dalam segi yang umum Bapak Ibu, tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi saya kira kebutuhan bertahan hidup itu pasti dirasakan oleh semua orang, karena itu kebutuhan biologis, butuh makan, butuh rumah, butuh pakaian dan sebagainya. Itu salah satu kebutuhan dasar, kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya nanti setelah kasih sayang itu adalah kebutuhan psikologis yang sifatnya itu secara psikis, misal hatinya dan seterusnya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa jadi bagian dari suatu kelompok. Kadang ada anak yang bertingkah nyeleneh, itu mungkin karena ada kebutuhan dasar yaitu rasa kasih sayang, atau ingin diperhatikan, itu juga termasuk kasih sayang. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain
seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ketika ada anak yang melakukan sebuah hal yang sekiranya mereka itu ingin diakui atas prestasinya, berarti dia itu sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Ketika ada orang yang ingin dihargai, berarti kebutuhan dasar yang dia inginkan itu penguasaan. Selanjutnya yang keempat, kebebasan. Kebebasan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ada anak ketika pelajaran itu seperti dia itu tidak semangat. Mungkin ada rasa ingin kebebasan, yaitu misal ketika pelajaran bahasa Inggris dia itu malah ngelantur dan tidak fokus. Mungkin dia itu ada rasa kebutuhan ingin kebebasan. Yang selanjutnya yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ada kalanya anak-anak itu sering main sendiri ketika pembelajaran. Berarti ada kebutuhan dasar, yaitu kesenangan yang ingin mereka penuhi. Selanjutnya, ini saya ambil satu contoh kasus. Saya rasa sepertinya tahun lalu ada kasus yang mirip-mirip di sekolah kita. Contoh kasusnya begini Bapak Ibu. Ibu Hania, guru kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Jadi namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Tommy ini ketika ada orang lain atau temannya bawa bekal makan siang, dia itu suka meminta atau bahkan memaksa. Kalau meminta itu masih mending, minta, kalau dikasih dia menerima. Kalau tidak dikasih mungkin dia juga bisa menerima. Tapi ini mah lebih ke memaksa meminta makanan, bekal anak-anak yang lain. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hania, apa yang akan Anda lakukan? Jadi pertanyaan pertama, jika Anda menjadi Ibu Hania dalam kasus ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada yang bisa memberi pendapat? Kan tadi sudah saya jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kaitannya, berarti si Tommy ini kenapa mengambil paksa bekal anak yang lain? Berarti ada kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi. Coba siapa yang mau memberikan tanggapan? Yang pertama, dari pertanyaan pertama dulu ya Bu ya. Jika Anda di sini ke depan Bu, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hania, apa yang akan Anda lakukan? Jadi perumpamannya Bu Sulis itu menjadi Ibu Hania. Terima kasih atas waktunya. Seandainya ini terjadi pada diri saya ya Pak,
untuk berperan sebagai Bu Hania. Mungkin di sini saya akan memanggil anak tersebut dan berinteraksi untuk 2 orang dan menanyakan apa sebabnya kenapa dia itu kok tidak bisa membawa bekal sendiri, apakah karena faktor dari ekonomi keluarga atau mungkin kesibukan orang tua yang tidak sempat membawakan anaknya bekal. Kemudian untuk yang berikutnya, kita sering menasihati dia ketika ada anak yang membawa makanan itu jangan terlalu memaksa untuk meminta. Kalau dikasih ya diterima, kalau nggak dikasih ya enggak. Terus juga untuk menasihati semua anak-anak di dalam kelas tersebut supaya saling berbagi. Jadi ketika ada anak yang tidak membawa bekal, itu suruh berbagi dengan teman yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Coba. Saya mungkin yang itu ya, mungkin alasan Doni gitu ya. Oke. Tommy itu Doni. Ya. Kalau menurut saya mungkin ya Tommy ini melakukan itu karena dia ingin perhatian gitu, yang membutuhkan perhatian. Mungkin ya bisa jadi alasannya seperti yang disebutkan Bu Sulis gitu, orang tuanya sibuk atau apa gitu ya. Dan jadi ini mungkin untuk mendapatkan perhatian gitu dari keluarganya atau dari orang sekitar gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang akan menambahkan? Monggo Pak KS. Terima kasih. Coba ini seperti kasus Bu Hania di guru kelas 1 ya, menghadapi Tommy yang mungkin di satu kelas itu anaknya super ya. Kemudian ini ada pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Bu Hania kan ya. Nah, seandainya siswa yang mengeluh, semua kelas mengeluhkan Tommy ya, ini tambahan apa yang akan dilakukan oleh ibu guru kelas 1 itu kalau tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apakah minta bantuan ke guru lain dengan cara kolaborasi antara dewan guru yang ada di sekolah SD misalnya gitu. Kemudian apakah hal tersebut bisa dilakukan atau tidak? Kemudian selanjutnya, apabila masalah ini tidak terselesaikan, apakah bisa mengadakan rapat di kantor, umpamanya satu sekolahan di SD misalnya, kemudian minta solusi terkait masalah studi kasus itu kepada kepala sekolahnya misalnya begitu. Jadi masalah ini kalau tidak terselesaikan mestinya harus mengadakan kolaborasi antara guru kelas 1 dan dewan guru yang lainnya. Ya, selanjutnya kalau tidak bisa lagi mengadakan rapat untuk menyelesaikan studi kasus ini. Hanya itu mungkin nanti bisa dilanjut. Ya, terima kasih untuk Bapak KS dan Ibu Guru yang sudah menanggapi. Tentunya semuanya sangat benar sekali. Selanjutnya kita, ada sangkutannya dengan yang sudah saya tadi jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kemungkinan pertama, mungkin dia itu tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya sehingga mengambil bekal punya orang lain. Itu termasuk alasan untuk bertahan hidup. Yang kedua, karena dia merasa senang. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia.
Kan ada anak yang memang melakukan sebuah tingkah laku yang memang tidak baik hanya untuk mencari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru, jadi dia merasa senang. Ada yang melaporkan kepada guru, dia jadi dipanggil gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi alasan yang ketiga itu kemungkinan dia itu ketika melakukan hal seperti itu temannya merasa menjadi takut. Jadi dia itu disegani oleh teman-temannya. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah kekuasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal. Jadi mungkin dia itu bawa bekal dari rumah, orang tuanya membawakan bekal. Tapi karena dia itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi ingin menu yang lain, yang lebih. Jadi dia mengambil paksa bekal teman yang lain. Yang kelima, alasan yang kelima, karena ia melakukan karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dia itu mengambil bekal anak yang lain karena dia itu ingin mencari kesenangan saja. Ngeleglah apa bagaimana, itu termasuk kebutuhan dasar akan kesenangan. Selanjutnya, posisi kontrol, restitusi. Jadi setelah kita tadi membaca studi kasus, kemungkinan nanti di kelas Bapak Ibu banyak sekali anak yang punya kasus berbeda-beda. Nah, dalam menyelesaikan kasus seperti itu, maka sikap guru itu harus bagaimana, harus seperti apa posisi guru itu. Nah, itu disebut posisi kontrol. Kira-kira ada yang bisa dipahami? Jadi posisi kontrol itu ketika menghadapi sebuah kasus anak-anak di kelas, itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, ada manajer. Ini posisi kontrol ketika seseorang menghadapi murid yang melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum yang di blok hitam ini, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini ada posisi kontrol yang negatif, ada posisi kontrol yang positif. Jadi nanti kita bisa mengira-ngira kita itu selama ini bagaimana menghadapi murid yang seperti Tommy tadi. Apakah posisi kita sebagai penghukum, apakah posisi kita pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Tentunya yang negatif itu ada 2. Ya, itu identitas gagal, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu posisi kontrol yang negatif. Posisi kontrol yang positif itu ada sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, contohnya bagaimana seseorang guru yang posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Contohnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Tommy push up 10 kali. Itu berarti posisi kontrol sebagai penghukum. Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Istilahnya yang memberi hukuman. Contohnya ketika anak datang terlambat, kamu berdiri di luar kelas sampai pelajaran selesai. Itu berarti penghukum. Yang intinya ada hukuman, berarti itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Dan penghukum itu termasuk posisi kontrol yang negatif.
Ada lagi pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya pembuat rasa bersalah itu kebanyakan mungkin tidak kita sadari kalau itu negatif. Tetapi banyak yang melakukannya itu. Dia itu tidak menghukum, cuma dia itu jadi menyadarkan anak, tapi anaknya itu malah menjadi kecewa atau rasa minder, sakit hati dan bagaimana. Contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa loh kamu berbuat seperti ini. Jadi membuat anak itu suasana hatinya itu tidak nyaman. Itu biasanya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang positif itu ada sebagai teman. Kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita ngobrol, kita bersikap selayaknya ada murid itu adalah teman kita. Itu posisi kontrol yang sudah positif. Ada lagi pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya posisi kontrol pemantau itu tidak langsung eksekusi dengan anak. Dia itu menghitung dulu, ini kira-kira bagaimana kalau seandainya seperti ini, begini. Itu biasanya hanya pemantau saja. Biasanya dari kejauhan saja. Sepertinya begini nih menjelaskannya, menyelesaikannya. Berarti dia hanya sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol yang paling baik itu dari kelima posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Jadi sudah seharusnya kita sebagai seorang guru ketika menghadapi kasus anak yang melanggar keyakinan kelas itu, posisi kontrol diri itu sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan, terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi hasilnya itu anak itu jadi menguatkan pribadi. Ketika kita berdiskusi dengan anak jadi tahu sendiri apa solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah ia perbuat. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dari posisi kontrol ini yang paling baik itu posisi kontrol sebagai manajer. Kita sebagai guru tentunya merasa nyaman, anak pun sebagai murid merasa nyaman. Tidak ada kejanggalan atau kecemasan suasana hati setelah kita berdiskusi dengan anak yang melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya di antara posisi kontrol restitusi sebagai manajer, contohnya sebagai manajer, karena tadi posisi kontrol yang paling baik itu sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi sebagai manajer itu nanti kita berdiskusi dengan muridnya itu dikasih kesempatan untuk pendapat mereka. Kenapa sih melakukan hal itu? Nanti dia memberikan alasan. Terus kita menanyakan lagi, kira-kira itu menurut kamu baik atau tidak? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk bertanggung jawab atau memperbaiki masalah yang telah kamu lakukan? Itu contohnya. Selanjutnya, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir seperti yang telah saya putarkan video tadi dari awal, itu namanya segitiga restitusi. Jadi selanjutnya tahapan dalam segitiga restitusi, ketika ada anak yang melanggar sebuah keyakinan kelas, kita sebaiknya supaya anak itu tidak melakukan hal tersebut, kita memakai segitiga restitusi. Jadi kita memperbaikinya dengan tahapan segitiga restitusi. Maksudnya segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Selanjutnya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang pertama
ketika ada anak yang melanggar, tentunya kita ajak diskusi. Yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menyadarkan anak bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, contohnya kata-kata untuk menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita itu menstabilkan identitas, selanjutnya yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon jadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya, nah ini contohnya, contoh pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi pentingnya keyakinan kelas di awal itu supaya ketika tahapan restitusi atau pertanggungjawaban masalah itu ada hal-hal yang kita bisa menjadikan pegangan. Kalau di awal kita tidak membuat keyakinan kelas, tentunya untuk tahapan restitusinya itu jadi susah. Jadi kita akan enak kalau sudah atau membuat keyakinan kelas di awal. Tentunya keyakinan kelas itu bisa dilakukan setiap tahun pelajaran baru. Selanjutnya, nah, jadi ketika sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa membuat alasan kepada murid. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Seperti tadi si Tommy yang sudah melanggar keyakinan kelas, mencuri bekal temannya atau memaksa bekal temannya, itu contohnya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi ketika keyakinan kelas sudah kita susun, pas restitusi kita bisa menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah itu Bapak Ibu. Jadi kita sedikit lagi dari awal, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti jadi disiplin positif dari awal, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi di budaya positif itu supaya muncul dari dalam diri murid menurut kesadaran mereka pribadi. Maka dalam menyusun keyakinan kelas itu bukan bahasanya, kalau sekarang itu bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Sekarang itu bahasanya keyakinan kelas. Karena apa? Karena ada nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas tersebut. Monggo kira-kira yang mau menanggapi atau menanyakan dari hal-hal yang sudah tadi kita paparkan bersama. Saya mau menanyakan nih, ambil contoh aja ya seperti itu yang di sekolah gitu ya. Biasanya anak-anak itu kan itu di kelas 3 itu ada jendela yang itu apa ya, bolong gitu ya. Suka duduk di situ gitu dari kelas lain. Kalau guru lagi ngajar itu kan kalau disuruh turun suka apa ya, membangkang atau malah meledek gitu. Nah gitu itu bagaimana gitu, guru itu seharusnya bersikap bagaimana gitu. Ada lagi? Baik, yang ingin saya tanyakan,
Ini kan segitiga restitusi ini mungkin dilakukan agar siswanya juga paham tentang self awareness ya, kesadaran diri terkait dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Tapi tidak semua siswa kan sama. Nah, ada yang nurut setelah dikasih tahu seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Nah, solusinya bagi siswa yang padahal dia itu sudah paham tentang kesalahannya tapi tetap mengulangi, itu solusinya bagaimana? Apakah kita harus berkomunikasi dengan orang tuanya atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Ismi dan Bu Egit. Sebetulnya bukan hanya pertanyaan ya, nanti jika ada saran atau tanggapan untuk lebih melengkapi diseminasi kami juga tidak apa-apa, dan itu malah sangat berterima kasih sekali. Jadi dari pertanyaan Bu Ismi itu mungkin saya juga sebagai guru mapel ikut merasakan ketika mengajar di kelasnya Bu Ismi, karena memang ada kaca yang bolong, itu kan ada anak yang sering mengganggu, apalagi biasanya dari kelas yang sebelahnya, dari kelas 5 atau dari kelas 2. Nah, tentunya itu sangat bisa kita pahami sekali ya. Jadi anak itu ketika ditegur nanti pasti balik lagi, sudah ditegur nanti balik lagi. Ya, nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah bagaimana itu supaya bisa menambal kaca yang bolong itu. Jadi saya yakin ketika kaca itu sudah dibuat lagi, sudah rapat lagi, ya tidak akan ada anak yang duduk di situ mengganggu jam pelajaran. Mungkin itu nanti Pak Kepala Sekolah yang akan lebih bijak lagi bagaimana. Nah, saya rasa untuk pertanyaan dari Bu Egit, barangkali nanti ada tambahan dari guru lain, silahkan. Tentunya guru lain pun merasakan hal yang sama, karena setiap pembelajaran itu, setiap kelas itu ada anak yang aktif, ada anak yang tidak aktif, ada anak yang memang anak-anak itu setiap kelas itu berbeda-beda. Makanya sebetulnya konsep kurikulum merdeka itu seorang guru mengajar anak itu kan sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi itu yang dinamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ketika kita mengajar itu sesuai dengan kemampuan murid, bukan berarti harus disamaratakan, tidak, sesuai dengan kemampuan murid. Bahkan dalam kurikulum merdeka itu KKN itu kan setiap murid bisa berbeda-beda, karena kemampuan dan kecerdasan anak itu kan berbeda-beda. Jadi saya rasa tentunya jangan bosan-bosan dalam melaksanakan tahapan restitusi, karena memang itu yang sudah ada solusinya. Dan bahkan tadi Bu Egit juga sudah menemukan solusi sendiri yang mungkin bisa komunikasi dengan orang tua. Itu kan bisa kolaborasi dengan orang tua, bisa menghubungi orang tuanya ketika di rumah supaya lebih dipantau lagi. Ketika di sekolah sudah dibebener, di rumah pun tetap dijaga supaya tetap disiplin positif. Ada lagi tambahan dari yang lain? Monggo. Ya. Tidak ada? Jadi saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Tadi tentang menyusun keyakinan kelas. Jadi tentang disiplin positif dan budaya positif. Kenapa kami diseminasikan? Karena kami harap bukan hanya kami, saya dan Pak Dodi yang memperoleh ilmu dari pendidikan guru penggerak ini. Jadi setiap modul itu kan ada diseminasi. Nah, modul pertama itu kami diseminasi tentang budaya positif. Diharapkan dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 dan juga guru-guru yang lain itu paham tentang budaya positif. Nanti setiap kelas, setiap tahun pelajaran baru menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tentunya diusahakan yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Contohnya begini Bapak Ibu. Contohnya
jangan atau dilarang, itu kan kata-kata yang negatif. Jangan memikirkan gajah. Yang teringat di pikiran kita gajah. Jangan memikirkan gajah, tapi yang teringat gajah. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Nanti yang teringat sembarangan. Tentunya yang lebih baik buanglah sampah pada tempatnya. Nanti ketika membuang sampah tempatnya, membuang sampah tempatnya, itu maksud dari kata-kata positif. Jadi sekian dari diseminasi saya. Pak KS, ada tanggapan? Cukup? Jadi dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru dari SD Negeri Pangbatan 6. Ini yang sudah kami diseminasikan. Semoga apa yang kita bahas di sini itu kita bisa diterapkan di kelas masing-masing, sehingga akan tercipta di sekolah SD Negeri Pangbatan 6 tentang budaya positif. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fiqna aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Pangbatan 6. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.